Shalom saudara-saudara dikasih Tuhan Oh. Yesus, puji Tuhan. Hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan untuk menyembah Tuhan. Dalam penyembahan kita pasti ada kuasa Tuhan, ada kuasa yang membuat kita menjadi intim bersama Tuhan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu, pada pagi ini masih dalam suasana yang pandemi ini tuh, yang tidak pernah kita ketahui bagaimana akhirnya, bagaimana ujungnya. Tapi kita percaya bahwa kita semua tetap akan mencari wajah Tuhan. Karena ketika kita mencari wajah Tuhan, kita mendapat suatu perlindungan, suatu penyertaan Tuhan terhadap hidup kita di hari-hari ini. Nah Bapak Ibu, mengapa kita harus mencari wajah Tuhan? Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Karena kita tahu bahwa masa-masa pandemi ini kita tidak pernah tahu yang terjadi besok, 2 hari kemudian, seminggu kemudian, ataupun sebulan kemudian. Tapi kita percaya bahwa ketika kita mencari wajah Tuhan, kita diluputkan dari murka Tuhan. Dalam Yefanya 2 ayat 3 bahwa ketika kita mencari Tuhan, Yefanya 2 ayat 3, ketika kita mencari Tuhan, ketika kita mencari wajah Tuhan, Tuhan akan meluputkan dari murkanya. Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu pandemi ini apakah kita sudah mencari Tuhan, tapi saya percaya bahwa mulai hari ini kita akan tetap mencari Tuhan dan kita akan diluputkan dari murka Tuhan. Kemudian yang kedua dikatakan bahwa ketika kita mencari Tuhan, kita mempunyai hidup yang kekal, kehidupan yang kekal. Kita mencari untuk kehidupan yang kekal, kehidupan di mana kita sudah tidak di dunia ini lagi. Dikatakan dalam Amos 5 ayat 4b, bahwa ketika kita mencari Tuhan, kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal dari Tuhan. Dan yang ketiga adalah, ketika kita mencari Tuhan, kita selalu disertai Tuhan di dalam kondisi apapun. Kita percaya pada hari-hari ini, Tuhan senantiasa tetap menyertai kita sekalian yang ada di rumah. Karena saya percaya ketika kita mencari wajah Tuhan dengan memuji menyembah Tuhan, kemudian kita dengan berdoa setiap pagi, waktu yang khusus untuk terus bertemu dengan Tuhan, menaikkan syukur, Tuhan pasti menyertai kita dalam kondisi apapun. Itu dikatakan dalam Amos 5 ayat 14. Kita percaya bahwa tidak ada lagi yang dapat diandalkan di dunia ini. Pada hari-hari ini hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Amin. Dan kita akan tetap mencari wajahnya, mencari pribadi Yesus Kristus untuk tetap ada dalam kehidupan kita. Nah saudara, bagaimana caranya untuk mencari wajah Tuhan? Saya akan berikan satu pengajaran yang sangat dasar sekali, yaitu mencari Tuhan ketika kita harus merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab, yaitu dengan saat teduh. Kenapa kita penting saat teduh? Kenapa kita sangat diwajibkan harus bersaat teduh? Karena disinilah kita tempatnya untuk mendengar suara Tuhan dan untuk tetap melihat kuasa Tuhan dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Dalam Matius 4 ayat 4 dikatakan bahwa tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia bukan hidup dari roti saja. Kita setiap hari, setiap waktu, selama hidup kita di dunia ini, pasti ada jadwal kita untuk makan. Makan pagi, makan siang, makan malam. Itu yang standarnya. Tapi kadang-kadang juga kita ada makan-makan yang hanya sekedar ngemil. Itu semua adalah satu yang wajar bahwa kita membutuhkan makan untuk kebutuhan kesehatan fisik kita, kesehatan tubuh kita, untuk melakukan tugas-tugas sehari-hari dalam kita masih di dalam hidup di dunia ini. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa ada sesuatu yang sangat penting, ada sesuatu yang sangat kristal, yaitu bahwa kita harus makan makanan rohani, yaitu firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Semua firman yang ada dalam Alkitab
semua yang firman yang ada dalam kitab suci orang Kristen, itu adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Dan kita harus rutin untuk mengkonsumsinya sebagai makanan rohani. Kita butuh makanan fisik secara tubuh, juga kita butuh makanan rohani dalam firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan ada kekuatan, karena dalam firman Tuhan ada jalan keluar. Dalam firman Tuhan ada penghiburan bagi kita yang saat ini membutuhkan penghiburan. Dan di dalam firman Tuhan kita akan melihat pesan-pesan Tuhan Yesus untuk kehidupan kita sekalian. Bapak Ibu, ada satu cara untuk membaca firman, yaitu dengan cara yang fokus dan khusus. Waktu yang khusus dan waktu yang kita fokus terhadap Tuhan. Artinya gini Bapak Ibu, ketika kita mengambil waktu membaca firman Tuhan dan fokus, kita benar-benar menyediakan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Waktu yang secara khusus pada saat kita bersaat teduh. Waktu yang disediakan seperti kita menyediakan waktu untuk makan, duduk tenang di meja dan kita menyantap makanan. Tetapi Tuhan Yesus juga mau kita mempersiapkan waktu yang fokus untuk Tuhan. Apakah pagi hari, apakah siang hari, apakah malam hari. Bukan berarti kita sedang tidak ada kerjaan, tiba-tiba duduk santai dan kita melakukan membaca firman Tuhan. Itu tidak salah, tetapi tidak fokus. Tuhan mau kita menyediakan waktu yang khusus untuk berkomunikasi dengan Tuhan melalui firman-Nya. Kemudian kita menyediakan waktu yang spesial buat Tuhan. Waktu yang sangat spesial, seperti kalau orang berpacaran, kita menyediakan waktu yang spesial untuk diskusi, untuk berjalan bersama-sama, untuk berpacaran. Waktu ini sangat waktu yang tidak diganggu oleh siapapun. Saudara bayangkan ketika kita berbicara sama orang, kita berkomunikasi sama orang dengan waktu yang khusus, tetapi orang yang kita ajak bicara, dia fokus dengan handphonenya, maka kita akan terasa tidak nyaman. Kita akan merasa mungkin tersinggung, atau mungkin kita merasa kesal sama orang ini. Demikian juga Tuhan, bahwa ketika kita memberikan waktu yang spesial buat dia, waktu yang khusus buat dia, maka Tuhan akan menjadi disenangkan, karena kita mempunyai hati mempersiapkan untuk secara pribadi bertemu dengan dia. Ketika kita memberikan waktu ini, dan Tuhan akan memberikan bahwa kau adalah anakku yang setia, ketika kita khusus dan fokus berbicara bersama Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Kenapa kita harus membaca firman Tuhan? Dengan waktu yang sangat khusus, dengan waktu yang sangat spesial bersama Tuhan. Karena Tuhan sendiri mengajarkan hal ini. Ketika dia dalam Markus 1 ayat 35 dikatakan bahwa Markus 1 ayat 35 yang beda, tetapi keesokan harinya ia bangun pagi-pagi benar dan menyediakan waktu bagi Bapaknya. Ia menyediakan waktu yang sangat spesial buat Bapa di surga. Dengan pagi-pagi benar, pagi-pagi yang masih gelap. Artinya sudah pagi tapi masih gelap. Mungkin secara kalau kita lihat hari-hari ini sudah pagi tapi masih gelap, kita katakan subuh. Subuh sebelum ada matahari muncul tapi sudah dikatakan pagi. Itu waktu yang Tuhan Yesus berikan ketika dia menyediakan waktu buat Bapa di surga. Nah, dan Tuhan pun merindukan hal ini kepada kita semua. Kita merindukan bahwa kita bergaul intim bersama Tuhan. Dan Allah pun merindukan sebagai kita anak-anaknya Tuhan untuk berhubungan intim melalui firman Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan, dan melalui saat-saat yang sangat spesial waktunya. Bapak Ibu, kalau kita lihat Daud, dia dipakai Tuhan luar biasa. Dia dipakai oleh Allah, ternyata dia mempunyai masa yang berhubungan dengan Tuhan dengan waktu yang sangat spesial. Dia mempunyai waktu teduh bersama Tuhan dengan sangat spesial. Seperti dikatakan dalam Mazmur 5 ayat 4, dikatakan bahwa dia begitu intim bersama Tuhan. Dia menyediakan waktu yang sangat spesial buat Tuhan. Dan Tuhan pakai sangat luar biasa. Contoh yang lain adalah Daniel. Dalam Daniel 6 ayat 11, dia juga menyediakan bahwa waktu yang sangat spesial bagi Tuhan dan bagi Allah. Dan Daniel dipakai luar biasa oleh Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel pada saat itu.
Bapak Ibu sekalian, bahwa saat teduh itu adalah sangat yang mendasari kehidupan kita sehari-hari. Dalam masa-masa pandemi ini, kita tidak bisa melepaskan hubungan yang baik bersama Tuhan melalui saat teduh. Apapun yang kita lakukan, kegiatan apapun yang kita lakukan, sehebat apapun yang kita lakukan dalam pelayanan Tuhan, dalam pelayanan gereja, dalam pelayanan apapun yang mengatasnamakan Tuhan, tetapi kalau kita tidak ada saat yang spesial buat Tuhan, tidak ada saat-saat spesial buat Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, maka itulah kita seperti gedung yang sangat tinggi yang pondasinya sangat lemah, dan sewaktu-waktu gedung itu bisa rubuh, bisa runtuh karena tidak mempunyai pondasi yang tidak kuat. Demikian juga kita harus mempunyai pondasi yang sangat baik dalam kehidupan rohani kita, itu dengan merenungkan firman Tuhan, intim bersama Tuhan. Kita buka di 2 Timotius 3 ayat 16, 2 Timotius 3 ayat 16, kita tayangkan di multimedia, 2 Timotius 3 ayat 16. Kita buka 2 Timotius 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan akan rubah dalam hidup kita. Ada sesuatu yang Tuhan akan perbaiki dalam segala kehidupan kita, yaitu dalam kesalahan kita Tuhan akan koreksi. Memperbaiki kelakuan kita yang tidak benar akan dibenarkan oleh firman Tuhan, dan mendidik orang dalam hidup dalam kebenaran. Hari-hari ini dunia semakin jahat. Hari-hari ini dunia semakin tidak jelas. Ketika kejadian kemarin demo yang sangat anarkis, kita tidak pernah mengerti bahwa apa yang akan terjadi dalam setiap kehidupan manusia yang ada di dunia saat ini. Tapi ketika kita dengan firman Tuhan, kita dengan merenungkan firman Tuhan, Allah menjanjikan bahwa kita akan diajar, kita akan diperbaiki dari kesalahan, kita akan dididik dalam hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saya ilustrasikan, saya pernah mengalami satu ilustrasi seperti ini, dan ini saya katakan sebagai ilustrasi. Saya biasa naik motor, sehari-hari saya naik motor dalam pergerakan hidup saya. Dan seperti biasa, di dalam dompet saya sudah tersedia SIM, STNK, pokoknya surat-surat berkendaraan dengan syarat-syarat yang sesuai dengan ketentuan hukum polisian. Nah, ketika saya sewaktu-waktu berjalan dengan cukup jauh, dan ketika saya mengendarai motor sampai di tempat satu tujuan, saya ternyata lupa tidak bawa STNK, artinya STNK ketinggalan. Dan waktu saya belum ngeh atau belum menyadari saya tidak bawa STNK, saya berjalan seperti biasa mengendarai motor. Saya tidak ada rasa takut, saya tidak ada rasa khawatir. Lampu merah saya taati, ketika lihat polisi saya pun tidak begitu ketakutan, tidak ada rasa bersalah. Tetapi ketika saya kembali dari tempat yang saya tuju dan saya baru ngeh saya tidak bawa STNK, saya mulai ketakutan. Takut, wah saya nggak bawa STNK. Bagaimana kalau saya tiba-tiba ditilang polisi? Bagaimana kalau tiba-tiba ada razia? Bagaimana, pokoknya semua pertanyaan menjadi pikiran saya menjadi negatif. Saya diintimidasi oleh kesalahan saya sendiri karena saya tidak bawa surat-surat itu, tidak bawa STNK. Demikian juga kita hidup ketika kita tidak ada dalam firman Tuhan. Ketika kita tidak hidup berdasarkan firman Tuhan, kita akan ada rasa takut, kita ada rasa khawatir. Tetapi orang yang tidak menyadari bahwa dia tidak pernah hidup dengan firman Tuhan, dia akan hidup secara serampangan. Dia akan hidup secara tidak ada kebenaran dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan adalah sangat-sangat penting. Firman Tuhan adalah sangat-sangat kita butuhkan sebagai jalan kehidupan kita untuk berjalan dalam dunia ini, baik dalam masa-masa pandemi ini. Tuhan mengajarkan bahwa ketika ada di rumah, ketika kita dalam karantina di rumah, kita tetap hanya mengandalkan hubungan intim bersama Tuhan Yesus Kristus melalui firman-Nya. Dan yang kedua Bapak Ibu, ketika kita melakukan atau memberikan waktu yang spesial dan khusus untuk berhubungan intim bersama Tuhan Yesus Kristus, kita pun harus ada dalam
koridor pujian penyembahan. Pujian penyembahan yang harum dan yang berkenan kita akan berikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini pun kita tetap memuji menyembah Tuhan. Di pagi mengawali hidup kita, pagi-pagi kita akan berikan yang terbaik hidup kita untuk memuji menyembah Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Bisa ditayangkan Yohanes 4 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa yang hendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu, tetapi saatnya akan datang hari dan bahkan sudah tiba sekarang akan muncul penyembah-penyembah yang benar. Tidak disadari, setiap pagi kita selalu menyembah Tuhan dalam doa pagi live streaming. Kita terus menyembah, kita terus berhadapan dengan masuk dalam hadirat Tuhan. Allah sedang membuka hati saudara sebagai penyembah-penyembah yang benar. Allah membuka hati saudara untuk masuk dalam hadirat-Nya, untuk menikmati kuasa Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan. Saudara sekalian, kita sedang dibawa sebagai penyembah-penyembah yang benar. Kita harus menyadari bahwa itu ketika ada dalam penyembahan yang benar, maka kuasa Tuhan ada nyata dalam hidup saudara, nyata dalam hidup dalam keluarga saudara, rumah saudara. Hadirat Tuhan nyata ada dalam setiap gerak-gerik kehidupan saudara. Demikian dan firman Tuhan. Dan saat kita menyembah, saat kita meninggikan Tuhan Yesus Kristus, Allah hadir dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, penyembahan adalah sebagai gaya hidup. Tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu. Dimanapun, kapanpun kita berada, kita tetap menyembah Tuhan. Kita tetap meninggikan Yesus Kristus melalui mulut kita, melalui hati kita, sehingga Tuhan tetap disenangkan melalui kehidupan kita.